Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad Pembahasan kita masih tentang surat Yasin, dan seperti yang pernah kita jelaskan bahwa Yasin ada beberapa makna. Salah satu diantaranya adalah memiliki makna yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah surat Yasin, setelah kalimat Yasin itu kemudian dilanjutkan dengan sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah. Waw dalam surat Yasin ini disebut sebagai wawul qasam, yaitu wawu yang digunakan untuk bersumpah. Ketika kalian bersumpah misalnya wallahi, setelah wawu sumpah itu kalimat yang dijadikan sumpah harus dikasrah, misalnya wal qur'ani. Kalau misalnya kau bersumpah demi Allah wallahu, itu tidak bersumpah. Nah, di dalam bersumpah itu sebagian ulama mengatakan orang tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau ada orang bersumpah selain nama Allah, sebagian menyebutnya haram. Pertanyaannya adalah, benarkah bahwa sumpah selain nama Allah itu haram? Ternyata menurut pandangan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bahwa bersumpah kepada selain Allah itu diizinkan. Misalnya di dalam banyak riwayat kita temukan kalimat bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini sumpah demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, aku bertanya tentang sesuatu. Nah, bersumpah kepada selain Allah itu mestinya adalah dibolehkan, walaupun sebagian kelompok umat Islam mengatakan mengharamkan, akan tetapi tidak memiliki dalil-dalil yang sangat kuat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini bersumpah dengan Al-Quran? Wal Qur'anil Hakim. Apa yang dimaksud dengan sumpah ini? Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Kemudian sedangkan orang musyrik itu tidak meyakini kebenaran Al-Quranul Karim. Allah bersumpah dengan Al-Quran, sementara orang-orang musyrik itu tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Biasanya dalam jawabannya, yaitu biasanya orang itu ketika kita berdialog, kita ingin membuktikan bahwa ucapan kita ini benar dan niatan kita ini baik, maka kita kadang-kadang menggunakan sumpah. Misalnya ketika kita ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa apa yang saya bicarakan itu jujur, apa yang saya ungkapkan itu adalah kebenaran, akan tetapi pihak yang diajak bicara nampaknya tidak puas dengan ucapan kita, dengan pernyataan kita, dengan sikap kita, maka apa yang kita lakukan untuk meyakinkannya? Bersumpah, wallahi jujur. Biasanya kan begitu kan? Wallahi aku ora guyon, wallahi aku serius. Itu artinya kalimat sumpah untuk menegaskan bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah jujur, benar. Dan yang kedua, kita ingin membuktikan kepada orang yang kita ajak bicara itu bahwa apa yang kita sampaikan benar-benar sesuatu yang bagus. Kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam rangka memberikan hidayah kepada umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawakan misalnya bukti-bukti tauhid, bukti keesaan Allah, bukti hari kebangkitan, bahwa hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada, Shiratal Mustaqim itu ada, kemudian risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Nah, untuk membuktikan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sumpah dengan Al-Quranul Karim. Artinya bahwa ketika Allah Ta'ala mengatakan wal Qur'anil Hakim, demi kebenaran Al-Quranul Karim, demi kebenaran Al-Quran ini, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin membuktikan, bersumpah dengan Al-Quran, ingin mengatakan demi kebenaran Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah nabi dariku yang aku utus untuk umat ini, dan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara salah, karena semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwa demi Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Muhammad itu adalah nabi. Dia tidak pernah berbicara kecuali kebenaran. Ingin menjelaskan bahwa hari kiamat itu adalah benar adanya, sehingga dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menjadikan umat manusia tidak melepaskan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita misalnya demi Allah atau demi fulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kan sumpah untuk menegaskan akan kebenaran apa yang kita sampaikan. Nah, dengan sumpah itu Allah pun menarik, ya, istilahnya memberikan apa istilahnya, kalau kita ini sedang bersumpah itu kan ingin meyakinkan betul supaya hati orang percaya betul pada kita itu. Nah, itu yang dimasukkan dengan sumpah. Makna lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Quranul Karim itu ingin membuktikan bahwa kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijak, yang tidak pernah ada kesalahan, itu ingin meyakinkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa Muhammad itu tidak berbicara kecuali wahyu darinya, bahwasanya hari kiamat itu benar. Dengan cara demikian maka orang akan mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sumpah tersebut. Makna sumpah yang kedua yaitu bahwa Allah ketika bersumpah dengan Al-Quran, Allah ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini sangat besar. Kalau orang bersumpah dengan sesuatu yang tidak besar, apa artinya sumpah itu? Misalnya demi apa ya? Kalau kita bersumpah dengan sesuatu yang tidak bernilai untuk meyakinkan bahwa apa yang saya ucapkan ini jujur. Misalnya demi mic yang ada di depan saya. Kira-kira Anda percaya enggak kalau saya ini jujur? Apa nilainya mic? Tapi ketika kita berbicara wallahi, demi Allah, demi Nabi Muhammad, bi Muhammadin, bi Fatimah dan lain sebagainya, membuktikan akan kedudukan orang-orang tersebut sehingga kita pun percaya bahwa apa yang diucapkan itu benar. Itulah kenapa si Ayatullah Dasir mengatakan wa minal ma'anil ukhra allati yuriduha al-qasam bil Qur'an huwa ibrazul manzilatil kabirati lil Qur'an.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah dengan Al-Quran ingin membuktikan betapa agungnya Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sendiri agung, sehingga dengan keagungan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Seperti kebesaran orang tua, makanya kita kemudian menemukan dalam beberapa riwayat orang bersumpah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, atau demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Itu kan bersumpah untuk membuktikan kebesaran tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran kepada orang-orang musyrik? Orang musyrik itu tidak mempercayai Al-Quranul Karim. Ketika kamu misalnya berdialog dengan orang Kristen, membuktikan tentang Tuhan, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak dianakkan, artinya dia tidak berubah, dia tersusun dari berbagai unsur, keberadaan Tuhan itu adalah basit, misalnya ghairu murakkab, terus tiba-tiba orang Kristen ini tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Terus kau mengatakan demi Al-Quran, Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Orang Kristen percaya enggak kira-kira itu? Tuhan itu satu. Seperti lagunya Roma Irama itu kan? Qul huwallahu ahad. Terus kau bawa ayat itu untuk meyakinkan kepada orang Kristen. Kira-kira orang Kristen itu percaya dengan Al-Quran tidak? Tidak. Padahal dia tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, tidak percaya dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sementara kita bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Itu artinya bahwa dalam berargumen kita membuktikan sesuatu dengan sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang lain. Kita boleh meyakinkan kepada orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita bicara tentang tauhid, ketika kita bicara tentang hari kiamat, ketika kita berbicara tentang kebenaran dan keagungan Nabi Muhammad terhadap orang yang meyakini Al-Quran, baru kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Misalnya ada orang ditanya, bagaimana aku membuktikan Tuhan? Orang ini tidak mempercayai Al-Quran, dibawakan ayat-ayat. Sudah tidak mempercayai Al-Quran, kemudian saya akan buktikan dengan istikharah. Istikharah pun juga tidak dipercaya. Anda telah membuktikan sesuatu dengan sesuatu yang tidak dipercayai orang lain. Tuhannya sudah tidak dipercayai, Qurannya juga tidak dipercayai. Nah, ini Allah Ta'ala menggunakan itu. Allah menggunakan Al-Quranul Karim, sementara orang musyrik tidak mempercayai Al-Quranul Karim. Lalu apa fungsinya ini? Allah bersumpah dengan Al-Quran, yang sementara Al-Quranul Karim tidak dipercayai oleh orang musyrik. Jawabannya adalah, andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang disucikan oleh orang-orang musyrik. Keyakinan orang musyrik itu apa? Meyakini adanya Uzza Walata atau Hubal. Hubal itu adalah berhala yang dulu diantaranya ditaruh di atas Ka'bah dan dijadikan sesembahan bagi orang-orang musyrik. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai nabi, maka Hubal ini kemudian dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Andai saja Allah Ta'ala bersumpah demi Hubal atau demi Uzza Wallata, kira-kira orang musyrik meyakini kesungguhan sumpah itu atau tidak? Tentunya tidak. Kalau saya misalnya, saya tidak percaya kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Terus kita meyakinkan kepada orang Kristen bahwa ucapan saya ini jujur dengan bersumpah demi Isa.
atau demi Isa sebagai anak Tuhan. Misalnya, kira-kira orang Kristen yang kau ajak bicara itu mengatakan apa? Pasti dia akan berkata, Anda ini melecehkan, mengejek saya. Oh, kamu tidak percaya pada Tuhan kami, kok tiba-tiba kau bersumpah dengan Tuhan kami. Nah, itu tentu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu di sini dia ingin membuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim dan tidak bersumpah dengan Tuhan yang diyakini oleh orang-orang musyrik, dikarenakan dengan kalau bersumpah dengan kesucian-kesuciannya atau hal-hal yang dianggap suci oleh orang musyrik justru akan menganggap bahwasanya Allah telah mengejek mereka. Nah, oleh karena itu Allah ingin meyakinkan bahwa Quran itu benar, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'anul Karim yang dijadikan Allah taala sebagai sumpah itu menggambarkan bahwa Al-Qur'an itu sangat agung, dan karena agungnya Al-Qur'anul Karim maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Berdasarkan ini, kita semua orang-orang mukmin hendaknya kita menghormati Al-Qur'anul Karim. Kita harus menghormati betul Al-Qur'anul Karim melebihi dari yang lain. Kalau orang-orang non-muslim menghormati Al-Qur'an, maka kita harus lebih menghormati Al-Qur'an daripada mereka. Nah, oleh karena itu di dalam membaca Al-Qur'an pun ada adab yang disebut dengan adab tilawatil Quran. Kenapa? Karena agungnya Al-Qur'anul Karim, agungnya kedudukan Al-Qur'anul Karim. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Ta'ala begini, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu di surat Al-A'raf ayat 204, Allah mengatakan kalau apabila Al-Qur'an itu dibacakan maka kalian harus mendengarkan. Al-istima' itu mendengarkan. Al-insat wa ansitu dalam khutbah Jumat itu biasanya kan gitu. Wa idza apa namanya? Ansitu apa namanya? Ansitu wasma'u rahimakumullah. Tapi sebelumnya apa? Fakat lagaut, lupa itu gambaran kalian tidak pernah Jumatan sama sekali ini. Itu kan masyarakat apa lupa ya Allah. Terusannya itu kan ansitu wasma'u rahimakumullah. Itu Al-Qur'anul Karim. Sampai khutbah Jumat disebutkan kalau ada orang khutbah Jumat kemudian, karena khutbah Jumat itu adalah bagian daripada syarat sahnya sholat Jumat, maka ketika seorang khatib Jumat itu membaca khutbahnya, maka kita harus mendengarkannya. Al-insat itu mendengarkan dengan serius. Makanya kalau ada orang membaca Al-Qur'an dalam pengajian itu kan dibuka dengan Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Quran tidak boleh satupun orang berbicara, karena demi menghormati Al-Quranul Karim dan demi mengikuti perintahnya Allah seperti ayat ini, maka kita diharuskan diam. Hatang rokok harus dihentikan. Merokok tidak boleh, karena itu adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Quranul Karim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika apabila Al-Qur'anul Karim itu dibacakan, maka dengarkanlah dan dengarkan dengan serius. Itu al-insat, dengan serius. Kupingnya sambil mepet nih ini loh. Itu namanya al-insat. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati Al-Qur'an. Karena agungnya Al-Qur'an, kita harus menghormati Al-Qur'an, dan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita harus pakai adab dan tata cara, yaitu dengan mendengarkan. Tidak boleh
duduk dengan menjulurkan kaki ya, sembujung. Nah, apa bahasa Jawa ini sembujung? Bahasa Arab Indonesia ini apa? Selonjor ya, selonjor sembujung ini padha bahasa Jawa ya, dengan sembujung kakinya. Enggak, harus sila, itu tak boleh sembujung. Jadi semua tata cara adab membaca Al-Quranul Karim harus kita lakukan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Kalau kamu berdialog dengan orang tuamu, pasti kamu tidak boleh cengengesan. Kalau kau berdialog, berbicara dengan pejabat, Anda pasti menundukkan kepala dan menghormati. Ketika Anda berbicara dengan orang yang terhormat, pasti kau dengan adab dan akhlak. Nah, ini Anda sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sedang berdialog dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, oleh karena itu kamu harus duduk sila, menghormati Al-Quranul Karim. Ada beberapa adab ya untuk membaca Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah wudu. Orang tidak boleh menyentuh huruf-huruf Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran tanpa wudu, tanpa dalam keadaan suci, tidak boleh ya, memegang huruf Al-Quran kemudian atau ayat-ayat Al-Quran kecuali dalam keadaan wudu. La yamassuhu illal mutahharun, walaupun ayat itu memiliki makna lain. Yang kedua, di dalam riwayat itu orang yang membaca Al-Quran itu mulutnya harus bersih, tidak berbau pete, jengkol dan bawang putih. Itu tidak boleh. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak. Kata Rasulullah, nadzifu tariqal Quran, bersihkanlah jalan Al-Quranul Karim, jalan keluarnya Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah ditanya, qila ya Rasulullah wa ma tariqul Quran, apa yang dimaksudkan jalan Al-Quran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afwahukum, mulut-mulut kalian itulah yang disebut sebagai tariqul Quran. Kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, untuk membersihkan mulut ini dengan apa? Qila bis-siwak. Rasulullah menjawab, qala bis-siwak, yaitu dengan siwak. Dengan siwak. Anda kalau ketemu orang Afrika itu kan hitam ya, tapi giginya putih bersih. Hitam kulitnya, tapi giginya bersih, karena tiap hari itu pakai siwak, kemana-mana pakai siwak. Itu yang saya ketahui. Nah, itu disebut mulut ini adalah tariqul Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab membaca Al-Quranul Karim harus mengucapkan ta'awud. Apa ta'awud itu? Ta'awud adalah mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disebut sebagai kalimatut ta'awud. Ucapan kalimat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, kalau engkau membaca Al-Quranul Karim, maka ucapkanlah isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Harus pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, akhlak atau adab daripada membaca Al-Quran itu harus kita baca dengan khusyuk. Karena Al-Quran mengatakan orang-orang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu apabila nama Allah disebutkan maka hatinya akan menjadi takut. Dan apabila ayat-ayatnya Allah Ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, dan apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan di atas mereka, maka ayat-ayat itu keimanannya membuat mereka imannya bertambah. Zadathum imana. Ayat-ayat itu membuat iman mereka menjadi meningkat, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus khusyuk. Yang kelima, adab membaca Al-Quran itu penuh tadabbur dan tafakkur. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan tadabbur Al-Quran, ataukah hati mereka dalam tergembok, terkunci, ya, tertutup gitu. Tadabbur itu apa? Tadabbur adalah berbeda dengan tafsir, yaitu pemahaman yang bersifat global. Yang keenam itu tadi Allah Ta'ala mengatakan mendengar, insat, isgha, wa idza qara'tal Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Yang ketujuh yaitu bacalah Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Dengan suara yang bagus, artinya dengan tartil. Jangan sampai membaca Al-Quranul Karim dengan suara-suara yang mungkar, tak boleh, itu ya. Apalagi dengan lahjah-lahjah yang sifatnya guyonan, itu tak boleh. Kata Rasulullah, inna likulli syai'in khuliyatan wa khuliyatul Quran as-sautul jamil. Segala sesuatu itu ada pakaiannya, dan pakaian Al-Quran adalah suara yang indah. Bacaan tartil, fasih, hurufnya yang fasih, itu salah satu di antara adab daripada membaca Al-Quranul Karim. Yang terakhir yaitu adab membaca Al-Quran itu harus melihat, mata kita harus memandang pada mushaf. Di saat kita membacanya, kita harus melihat Al-Quranul Karim. Ini menjadi sangat penting daripada adab membaca Al-Quran. Kenapa harus pakai adab sedemikian rupa? Karena Al-Quranul Karim adalah agung, dan karena agungnya Al-Quran itu Allah pun bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, karena agungnya Al-Quran yang sedemikian rupa, maka Al-Quran pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai edel. Edel itu apa? Al-mu'adalah sebanding, ya, atau sebandingan Al-Quran itu adalah keluarga atau itratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu disebut kitabun shamit, sedangkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai sepadan Al-Quran, makanya disebut sebagai Quranun natik. Jadi ada dua Quran, Quranus shamit, Quran yang tidak berbicara, dan yang kedua adalah Quran yang berbicara. Al-Quran kitab ini kira-kira berbicara tidak? Tidak pernah ngomong sama kamu kecuali kamu membacanya. Tapi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara, dia menafsirkan Al-Quran, dia mengenalkan kita tentang Tuhan, tentang tauhid, tentang ini. Makanya ahlul bait disebut sebagai sepadannya Al-Quranul Karim, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dan 11 dari keturunannya. Seperti di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikum fiikumus thaqalain. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yaitu Al-Quran dan Ahlul Baiti. Jadi Ahlul Bait Rasulullah itu adalah dijadikan sebagai sepadannya Al-Quran. Dan banyak. Rasulullah lalu mengatakan diantaranya, kahatain, Al-Quran dan keluarga reku, kata Rasulullah, itu seperti dua jari ini. Artinya sepadan yang tidak berbeda sama sekali. Seakan-akan Rasulullah itu berbicara kepada kita, wahai kaum muslimin, setelahku itu ada orang-orang yang menduduki kedudukanku.
Anda jangan khawatir. Kalau aku meninggal dunia, kalian jangan khawatir karena ada orang yang memiliki kedudukan seperti aku. Apa itu? Menafsirkan Al-Quran, menjelaskan tentang Al-Quran, membuka rahasia Al-Quran, yaitu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bilang apa? Bahwa orang yang mengikuti Al-Quran dan keluargaku, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Karena keberadaan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti halnya kedudukan Rasulullah. Seakan-akan kalau aku mati, jangan khawatir karena aku tidak akan pernah mati selama ada Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekilas tentang surat Yasin, yaitu tentang Al-Quranul Karim. Insya Allah minggu depan kita akan bicara tentang nama-nama Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu